Sahabat Excellent, kembali lagi bersama saya Awis Wandi dalam program Excellent Covered Influence. Nah, di episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hasil riset terbaru dari neuroscience, yaitu ketika seseorang mengambil keputusan, ternyata terjadi 3 proses di 3 bagian otak. Proses yang pertama yaitu otak neokortex menganalisa alternatif atau pilihan-pilihan yang ada. Kemudian hasilnya diteruskan ke kedua bagian otak yang lainnya. Nah, proses yang kedua terjadi di otak tengah. Otak tengah memberikan feedback secara emosional tentang pilihan-pilihan yang ada. Kemudian proses yang ketiga terjadi di otak reptil. Berdasarkan hasil kerja dari kedua otak, yaitu otak neokortex dan otak tengah, otak reptil mengambil keputusan. Kemudian kita juga sudah membahas kalau seandainya kita mampu berkomunikasi secara langsung dengan otak reptil sebagai pengambil keputusan, tentu saja kita akan lebih mudah mempengaruhi pengambil keputusan seseorang. Oke. Nah, dan dari sana, dari hasil riset, ternyata para neuroscientist mendapatkan ternyata ada 6 stimulus yang bisa mengakses ke otak reptil secara langsung. Kita sudah membahas di episode sebelumnya. Stimulus pertama adalah yaitu otak reptil hanya peduli pada diri sendiri karena fungsinya adalah insting untuk bertahan hidup, sehingga dia akan fokus pada diri sendiri. Oleh karena itu, sesuaikanlah pendekatan Anda dengan kecenderungan-kecenderungan dari orang yang ingin Anda pengaruhi, dan kalau bisa hubungkan juga apa yang harus diperbuat oleh orang-orang tersebut dengan benefit atau manfaat yang bisa mereka dapatkan. Nah, kemudian dari episode yang sekarang kita akan membahas stimulus-stimulus yang lainnya. Stimulus kedua adalah stimulus yang mengandung kontras. Nah, supaya bisa mengambil keputusan, otak reptil itu butuh pembanding. Hal ini bisa kita perhatikan pada eksperimen, yaitu ketika kita memasukkan seekor kodok ke dalam panci dengan air yang mendidih. Nah, karena ada perbedaan temperatur antara di luar dengan air yang sedang mendidih, maka otak reptil kodok tersebut bisa mengambil keputusan untuk meloncat keluar. Nah, di eksperimen kedua, kodok tersebut dimasukin ke dalam panci dengan temperatur yang biasa, kemudian secara perlahan airnya dididihkan. Sahabat Excellent, menurut Anda apa yang terjadi? Kodok tersebut tidak meloncat keluar. Kenapa? Karena tidak adanya kontras antara temperatur air yang sebelum dan sesudahnya. Karena air itu dididihkan secara perlahan, maka otak reptilnya tidak mampu mengambil keputusan untuk meloncat. Dan akhirnya kodok tersebut mati karena air yang panas. Oke, jadi apa yang bisa kita manfaatkan dari stimulus tersebut? Nah, ketika Anda ingin membujuk atau mempengaruhi seseorang, gunakan pembanding. Karena tanpa pembanding, otak reptil seseorang tidak mampu mengambil keputusan. Nah, kemudian saya bisa sharing sedikit tentang eksperimen yang dilakukan di sebuah bioskop di Amerika. Jadi pada awalnya mereka itu menjual popcorn dengan 2 ukuran. Ukuran pertama yang small, mereka jual dengan harga $3. Kemudian yang ukuran yang kedua, yang large, yang besar, mereka jual dengan harga $7. Nah, dari hasil survei ternyata banyak orang yang mengambil porsi atau ukuran yang small, karena dengan membandingkan, karena dilihat dari perbandingannya antara $3 dan $7. Nah, kemudian eksperimen yang kedua, para ahli mereka itu memasukkan ukuran yang berikutnya, yaitu ukuran medium, sehingga sudah ada 3 ukuran dengan 3 harga yang berbeda-beda. Ukuran yang paling kecil, small, dijual dengan harga yang sama, $3. Kemudian yang medium dijual dengan harga $6,5, dan yang large tetap dijual dengan harga yang sama, yaitu $7. Nah, sahabat Excellent, coba Anda tebak ukuran apa yang sekarang lebih banyak dibeli. Ternyata dari hasil penelitian,
Orang-orang lebih banyak membeli yang ukuran large sekarang karena sudah adanya perbandingan antara medium dan large, bedanya hanya 50 sen. Oke. Jadi ketika Anda membujuk, gunakan pembanding dan arahkan dengan pembanding ke arah yang Anda mau. Kemudian stimulus yang berikutnya yaitu otak reptil hanya mampu mencerna informasi-informasi yang sensory base. Apa yang disebut dengan sensory base? Yaitu informasi-informasi yang bisa diterima secara langsung oleh kelima panca indera kita. Misalnya, kata-kata yang sensory base, misalnya panas, besar, dingin, cepat. Nah, itu adalah yang sensory base. Nah, untuk itu saya juga akan menunjukkan bahwa otak reptil itu hanya bisa memproses informasi-informasi yang sensor base. Kita akan melakukan sebuah eksperimen. Oke, untuk itu sahabat excellent, saya meminta Anda untuk menutup mata Anda. Oke, silakan tutup mata Anda. Kemudian silakan Anda imajinasikan seekor kodok. Saya yakin langsung ada gambarnya. Oke, karena ini adalah gambar yang bisa langsung diterima oleh indera penglihat kita. Nah, sekarang silakan imajinasikan buah pisang. Langsung ada kan? Kemudian silakan imajinasikan seekor monyet. Ada, karena semuanya adalah informasi-informasi yang bersifat sensory base. Kemudian silakan lagi Anda imajinasikan kacang. Ada ya? Nah, sekarang yang menarik di sini, silakan Anda imajinasikan peningkatan efisiensi kerja. Susah ya? Kenapa? Karena ini adalah kata-kata yang bukan sensory base. Sehingga untuk bisa mengimajinasikannya, Anda harus memvisualisasikannya dalam bentuk lain. Yaitu mungkin Anda akan menciptakan gambar seseorang bekerja, kemudian memvisualisasikan hasil kerjanya sudah sangat bagus. Oke, jadi ini adalah informasi apa yang bisa kita manfaatkan dari pengetahuan ini. Yaitu ketika Anda memujuk, usahakan gunakan kata-kata yang sensory base, karena kata-kata tersebut akan langsung mengakses ke otak reptil, sehingga dengan demikian Anda akan lebih mudah mempengaruhi dengan otak reptil tersebut. Jadi tipsnya ketika Anda membujuk, gunakan bahasa-bahasa sederhana dan kata-kata yang bisa diterima oleh panca indera secara langsung. Oke. Nah, apalagi stimulus yang berikutnya akan saya bahas lagi sesudah pesan-pesan yang berikut.